Shalom semuanya. Sukacita sekali hari ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini saudara, di tengah-tengah pandemi yang ada, kita bersyukur Tuhan selalu baik buat kita. Kita mau datang sama Tuhan, kita tetap sukacita, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, sebab Allah kita Allah yang luar biasa buat kita. Mari saudara-saudara yang di rumah, kita tundukkan kepala kita berdoa di dalam Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, sebab Engkau luar biasa baik bagi kami. Allah kami Allah yang perkasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kalau saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah kami undang Engkau ada di tempat ini Bapa. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami Bapa. Baik teman-teman kami yang ada di rumah, kami percaya Bapa, lawatan Allah terjadi bagi setiap kami. Kesembuhan, pemulihan terjadi Tuhan, menjadi bagian kami. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami serahkan ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang ambil alih. Engkau Allah yang bertahta atas setiap puji-pujian kami Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus melawat setiap kami, mengurapi setiap kami, dan kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini bersama. Datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Tetap bersuka cita karena Tuhan. Apapun kondisi kita, Dia ada buat kita saudara. Mari katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih sungguh katakan, datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lebih sungguh katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, amin. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan,
Allah kita Allah yang besar. Mari kita semua katakan, saudaraku yang ada di rumah, kita katakan kita punya Allah yang luar biasa. Allah kita besar, Allah kita perkasa di dalam Tuhan. Haleluya. Dia luar biasa buat kita. Katakan bersama saya. Oh, haleluya Yesus. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
kuasanya dahsyat saudara. Sebab Allah kita Allah yang luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang di hadapan Tuhan lebih lagi. Kita mau mengejar hadirat Allah dalam hidup kita. Sebab hanya dalam hadiratnya kita merasakan kedamaian, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, membawa hidup kita berkemenangan di dalam Dia. Yesus, Yesus.
mengejar hadirat-Mu Aba. Yes, dalam hidupku membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Oh Tuhan, kami mau mengejar hadirat-Mu, kami rindukan Engkau, Yesus. Kami mau dekat dengan-Mu Aba, kami rindu hadirat-Mu lebih lagi. Kami mau menyembah, kami mau tinggikan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau tinggikan Engkau, sebab Kau mulia, Kau Raja yang agung, Yesus Tuhan. Kami mau terus agungkan Engkau Tuhan, kami mau agungkan Engkau, Kau Raja yang besar, Kau Raja yang mulia. Kami mengagumi-Mu, sebab Kau Allah, Kaulah Tuhan, Kau penolongku, Kaulah keselamatanku. Tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu, kuasa-Mu tak tertandingi. Engkau Allah yang berkata, Yesus Tuhan, Yesus, haleluya. Lawatanmu terjadi bagi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalir menjamah setiap kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih lagi Yesus. Oh Tuhan, Yesus, kami sembah Engkau lebih dalam Bapa. Yesus, haleluya Yesus. Mari saudara, kita katakan bahwa hati kita ku sembah, yes Lord, Kau ku sembah, kami menyembah-Mu Aba. Kau ku sembah,
hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memuaskan setiap kami dengan hadirat-Mu Aba. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Biarlah Allah Engkau mengurapi setiap kami, hati pikiran kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang akan Engkau pakai sebagai penyalur lidah-Mu. Biarlah Bapa Engkau mengurapi hamba-Mu. Biar apa yang disampaikan Tuhan sungguh berasal dari Engkau, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai selesainya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk apa yang Tuhan lakukan Tuhan. Biarpun mungkin kami nggak mengerti, biarpun kami merasa begitu jemu Tuhan dengan setiap restriction yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja di tengah-tengah segala apapun yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Dan biarlah kami Tuhan, kami boleh mengerti kehendak-Mu, kami boleh mengerti isi hati-Mu, sehingga hari-hari ini kami bisa lalui dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu dengan kata-kata yang sederhana. Roh Kudus Kau bekerja di tengah-tengah kami, memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Dan juga kata-kata sederhana Engkau yang mengendalikan bibir dan lidah hamba-Mu, mampukan Tuhan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Kau yang mengajar kami jauh melebihi dari apa yang kami dengar, karena Engkau, kalau Engkau yang mengajar, kami akan mengerti lebih lagi. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang buah Roh Kudus yang saya percaya sangat penting kita untuk hari-hari ini, karena banyak hal-hal yang membuat kita sepertinya restrict ya, seperti dikengkang gitu ya. Tapi itulah waktu yang paling baik ya, paling baik untuk kita menghasilkan buah Roh Kudus. Ya, ada amin untuk ini. Saya tahu untuk menghasilkan buah Roh Kudus pada saat hari-hari ini yang penuh dengan larangan atau kengkangan itu, kita memang gak mudah, tapi saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa lakukan itu. Dan hari ini kita belajar dulu apa sih itu buah Roh Kudus. Ya, buah Roh Kudus adalah karakter Kristus yang termanifestasi di dalam hidup orang percaya yang sudah lahir baru. Ya, itu sebagai hasil persekutuannya dengan Roh Kudus. Ya, ini adalah karakter Kristus, bukan karakter kita. Ya, sebab kita nggak bisa lakukan itu, tapi kita bisa lakukan pada saat kita lahir baru. Itu satu syarat yang harus ada. Dan kedua adalah juga hasil persekutuan dengan Roh Kudus yang membuat kita bisa menghasilkan buah Roh Kudus itu. Ya, waktu saya mempersiapkan firman ini, saya juga ada perkataan tadi persekutuan ya. Buah ini dihasilkan atas persekutuan kita dengan Roh Kudus. Ya, saya coba mempelajari tentang pohon. Ya, bagaimana pohon berbuah. Pertama, pohon berbuah, ya saya bukan ahlinya, tapi karena firman ini saya harus belajar, saya harus coba Google untuk mengcek bagaimana sih pohon berbuah. Pohon berbuah itu memerlukan penyerbukan, ya. Penyerbukan itu dari waktu ada bunga, pohon itu mulai berbunga, mulai pakai perantara alam yang dikirim seperti bis, ya, seperti kelelawar, seperti burung, bahkan angin, ya, nature gitu, untuk mengirim, untuk membawa polen itu dari satu bunga ke bunga yang lain. Terjadi seperti
pernikahan ya, yang membuatkan itu menjadi buah ya. Ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah ya perlu sesudah penyerbukan itu harus ada fertilisasi ya, yaitu perlu diberikan bubuk untuk menyuburkan ya, menyuburkan. Nah, ini juga sangat relevan dengan kita ya. Yang tadi dikatakan adalah yang sudah lahir baru, ya pasti itu harus lahir baru, karena kita bisa melihat banyak orang-orang yang percaya tapi mereka tidak menghasilkan buah Roh Kudus. Itu ya, mungkin ada beberapa hal, tapi salah satunya adalah kita harus tahu bahwa mungkin mereka belum lahir baru. Kedua, sesudah lahir baru juga perlu ada persekutuan ya dengan Roh Kudus. Seperti Roh Kudus itu adalah seperti burung, seperti kelelawar ataupun seperti bees ya, yang dipakai untuk terjadi penyerbukan itu ya. Semakin kita mendekat, semakin kita banyak bersekutu dengan Roh Kudus, harusnya kita menghasilkan buah Roh Kudus ya. Nah, kita baca di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya pakai terjemahan firman Allah yang hidup. Dikatakan begini: tetapi apabila Roh Kudus menguasai hidup kita, Ia akan menghasilkan buah-buah ini di dalam diri kita, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini adalah 9 buah roh, tapi 1 buah. Ya, 1 maksudnya adalah karena Roh Kudus yang membuahkannya ini. Ya, tapi hari ini kita nggak belajar semuanya karena nggak akan cukup waktu untuk belajar 9 ini. Hari ini saya akan belajar hanya 2. Kita sama-sama belajar 2 dan saya percaya sangat relevan sekali untuk kita saat-saat ini, yaitu kesabaran. Kedua adalah kemurahan ya. Apa isi kesabaran? Kesabaran di dalam bahasa Inggrisnya katakan patience that endures ya. Ini dari kata Yunaninya ialah makrotumia. Kesabaran ini adalah untuk bisa menghadapi setiap badai, cobaan, tantangan ya, dengan ketabahan, dengan panjang sabar, dengan tidak mudah marah atau putus asa, yang sangat kita perlukan hari-hari ini ya. Sebenarnya kalau kita bisa sabar itu pada saat badai datang, kita nggak akan cepat kecewa, kita nggak akan cepat mundur, bahkan kita tidak akan meninggalkan Tuhan ya. Karena kalau kita tidak sabar pada saat badai datang hari-hari ini, kita lihat badai sepertinya mungkin kita pikir sudah lewat, sudah boleh new normal gitu ya, hidup new normal, tapi ternyata kita sekarang juga masih bahkan lebih dilarang lebih keras lagi ya. Restoran tutup semua, nggak boleh makan di dalam ya. Pertama minggu lalu boleh 2 orang berkumpul, tapi sekarang sama sekali restoran nggak boleh makan di dalam, hanya take away. Jadi kalau kita nggak sabar pada saat hari-hari ini, yang kita rasakan adalah kita akan merasa kecewa. Kecewa kepada siapa? Kepada Tuhan ya. Kita mungkin akan katakan, kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan, kalau Tuhan begitu mengasihi, kenapa bisa ada datang begini? Kenapa ini dan itu? Kita bisa kecewa, kita bisa bahkan sesudah kita kecewa, kalau kita nggak tahu, kita akan mundur, kita akan meninggalkan Tuhan ya. Saya percaya Tuhan tidak menginginkan satupun dari anak-anaknya, dari umatnya untuk meninggalkan Dia. Itu Dia nggak pernah kepikir. Makanya Dia selalu memikirkan cara untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dan kita perlu belajar menghasilkan buah ini, yaitu kesabaran ya.
Kenapa kita bisa sabar? Ada 3 poin, ada tiga ingredient. Kalau kita bikin kue atau masak, pasti ada bahan-bahan yang perlu kita siapkan, bukan? Nah, 3 ini yang saya bisa bagikan adalah iman. Kenapa kita bisa sabar? Karena kita beriman, karena kita tahu Tuhan pegang kendali. Ya, karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan melindungi kita. Dia nggak akan meninggalkan kita, Dia nggak akan membiarkan kita sendiri dalam menghadapi badai yang sedang mengamuk ini. Kedua adalah kasih. Ya, dalam kasih tidak ada ketakutan, bukan saudara? Nah, kasih adalah salah satu dari buah roh. Buah pertama dari buah roh itu adalah kasih. Kalau kita sudah dipenuhi kasih Tuhan, kita bisa tahu Tuhan mendatangkan semuanya untuk kebaikan kita. Kita tahu Tuhan pegang kendali. Kita tahu bahwa Tuhan yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Itu kedua, kasih. Ketiga adalah kemurahan Allah. Ya, kemurahan Allah, kita tahu bahwa Allah kita sangat bermurah hati. Sampai waktu kita pun mungkin dulu belum mengenal Tuhan, hidup dalam dosa pun Dia tidak membiarkan. Ya, nanti kita akan belajar sama-sama ya tentang kemurahan itu. Ya, 3 bahan yang perlu untuk kita, kenapa kita bisa sabar adalah karena kita tahu, kita beriman, kita tahu bahwa Tuhan yang memegang kendali, ya, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, tidak akan meninggalkan kita. 2, kasih. Ya, kasih, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Biasanya kalau waktu kita takut sebenarnya adalah karena di dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Kalau kasih Tuhan itu nggak memenuhi kita, kita akan menjadi takut dan itu membuat kita nggak sabar. Ya, nggak bisa nggak sabar menanti, nggak sabar dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Dan 3, kemurahan Allah. Ya, ini adalah 3 hal yang membuat kita bisa bersabar. Dan perlu kita ingat, sumber kesabaran itu datangnya bukan dari kita, itu dari Allah. Ya, kalau kita tahu kadang-kadang pun kita bisa nggak sabar, bisa marah gitu ya. Tapi Allah itu tuh sangat-sangat sabar. Bahkan di 1 Korintus 13 ayat 4, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, katakan, kalau di terjemahan baru katakan kasih itu sabar. Tapi kalau di terjemahan firman Allah yang hidup itu katakan kasih itu tuh sangat-sangat sabar. Ya, jadi kalau saudara punya kasih, itu pasti ada kesabaran. Kenapa? Karena kita berdasarkan kasih kita akan sabar. Kita akan menanti, kita akan seperti misalnya kita mengasihi anak-anak kita. Ya, waktu mereka kecil, kita nggak akan paksa mereka untuk berjalan kalau belum waktunya berjalan. Karena kita mengasihi mereka. Jadi kita menantikan dengan sabar dan kita tahu bahwa waktunya akan datang. Dan Allah kita itu penuh dengan sabar. Ya, karena Allah adalah kasih. Ya, 1 Korintus 13 sebenarnya adalah kasih yang sempurna, ya, yang harusnya kita semua tuh sedang menuju ke sana. Itu ada kasih yang ideal, kasih yang kasih itu sangat sabar. Jadi untuk kita bisa menimbulkan kesabaran, membuahkan buah sabar ini adalah kasih. Ya, itu datangnya dari Allah, bukan dari kita. Ya. Dan kita juga bisa belajar di tokoh-tokoh di Alkitab kesabaran mereka, ya. Mungkin semua kita sudah tahu Nuh, ya. Nuh menurut
perkiraan, ya, ada perkiraan yang mengatakan antara 75 tahun dia membangun Batra dan banjir itu terjadi. Ada yang memperkirakan 120 tahun. Coba bayangkan saudara, di dalam kehidupan Nuh, ya, dia nggak tahu umur berapa, saya lupa teman, dia itu menanti waktu Tuhan berfirman kepada dia, memerintah dia untuk membangun Batra, dan sampai terjadi banjir itu kurang lebih antara 75 tahun sampai 120 tahun. Ya, itu diperkirakan. Saya percaya di tengah-tengah tahun itu Nuh akan mendapat banyak ejekan, bukan? Dia akan diejek orang. Katanya Tuhan akan mendatangkan banjir. Mana banjir itu? Ya, dia mungkin akan diejek. Dia akan juga mungkin di tengah-tengah penantiannya itu, ya, dia juga akan merasa, kok lama ya? Tapi karena dia mengenal Tuhan dia, karena dia tahu Tuhan dia tetap sabar menanti sampai hari itu datang. Amin, saudara. Kedua adalah Abraham. Kita tahu Abraham, dia menanti janji Tuhan untuk mendapat seorang anak dari Sarah 25 tahun, saudara. 25 tahun, ya, kalau dibandingin Nuh 75 sampai 120 tahun, mungkin itu sangat sepertiga atau bahkan 1/5 ya kalau 120 tahun. Tapi 25 tahun tuh bukan waktu yang pendek. Ya, bahkan ya di tengah-tengahnya Abraham karena ketidaksabarannya, itulah kita manusia. Tapi sesudah itu dia tetap menanti dan terjadi 25 tahun dia mendapat Ishak. Kita juga belajar tentang Yusuf. Ya, Yusuf mendapat mimpi, ya, mimpi bahwa dia akan dikelilingi oleh saudara-saudaranya, orang tuanya untuk menyembah dia. Tetapi mimpi itu untuk menjadi kenyataan, dia memerlukan waktu lebih dari 13 tahun. Ya, pertama adalah dia masuk ke dalam sumur karena kakak-kakaknya membuang dia ke sumur. Sesudah di sumur, kakak-kakaknya punya ide, mendingan kita jual aja sumur. Ya, itu cara Tuhan untuk membawa Yusuf menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Dan sesudah angkat dari sumur, dia dijual kepada kafilah-kafilah, dan dia sampai di rumah Potifar, dan sesudah itu seterusnya dia mendapat satu posisi kedua dari orang yang paling tinggi di Mesir selain Firaun adalah Yusuf. Ya, kesabaran membuat mereka mencapai, melihat janji Tuhan. Biarpun mungkin Abraham, waktu janji Tuhan kepada Abraham lebih lagi, dan itu tidak terjadi di dalam masa hidupnya. Tapi di hari ini kita tahu Abraham keturunannya seperti pasir di pantai, seperti bintang di langit. Karakter yang keempat yang lebih luar biasa kesabarannya adalah Yesus Tuhan kita. Biarpun Yesus hanya 3,5 tahun ya di bumi dalam pelayanannya, ya, dia di bumi ini 33 tahun sekian, tapi dalam pelayanan dia hanya 3 tahun lebih, yaitu Yesus. Kesabarannya waktu dia berbuat baik dengan orang, dia menyembuhkan, dia memberi makan, dia berbuat baik, tapi kenyataannya dia tidak diterima kasih, saudara. Ya, dia tidak bisa melewati itu semua. Itu karena ada buah roh ini, yaitu kesabaran. Ya, kenapa kita bisa tidak sabar? Ya, ada 3 hal yang saya bisa pikirkan. Adalah satu, kesombongan. Ya, kesombongan membuat seseorang nggak sabar. Dia merasa kesombong adalah merasa dia lebih tinggi dari orang. Ya, derajatnya lah, kekayaannya lah mungkin, atau sekolahnya lah, semuanya ya. Dia merasa dia lebih tinggi dari orang lain dan dia patut diperlakukan lebih. Ya, itu adalah satu kesombongan, membuat seseorang pada saat dia nggak sabar karena kesombongannya, dia menuntut semuanya harus
dilakukan pada saat dia berfirman dalam tanda kutip, ya. Maksudnya adalah dia maunya apa harus langsung terjadi. Ya, itu adalah seseorang yang tidak sabaran, nggak bisa menanti. Bahkan dia maunya kalau bisa sebelum dia ngomong selesai semuanya sudah terjadi. Ya, itu adalah karena kesombongan pertama. Kedua adalah keegoisan, ya egois yang bisa membuat seseorang merasa cuman dia, kepentingan dia yang harus kita ikutin, kepentingan dia yang sehingga dia nggak bisa sabar kalau kita misalnya seperti anak kecil gitu ya. Anak kecil pada saat kita suruh dia nanti tunggu ya, mama kerjain ini dulu baru main sama kamu. Bagi anak kecil ya yang hanya cuman pikirin dia sendiri ya, dia merasa 1 menit itu lama sekali. Ya saudara, itu karena dia hanya pikirinnya sendiri. Ketiga adalah berpusat pada diri sendiri. Ya, egois dengan berpusat dengan diri sendiri hampir sama, tapi ada berbeda. Tapi saya nggak akan bahas ini. Ya, ada 3 hal ini, yaitu kesombongan, egois, dan berpusat pada diri sendiri yang membuat seseorang nggak sabar. Waktu saya mempersiapkan firman ini, saya diingatkan tentang film-film yang saudara nggak tahu, mungkin saudara nonton apa enggak. Kalau kita lihat di film-film yang seperti ada bencana, ada kecelakaan, ataupun kayak di film seingat saya namanya Dinosaur atau yang apalagi gitu ya, banyak memang film-film itu. Saya diingatkan akan orang-orang ya, biasanya waktu terjadi bencana, terjadi kayak ada kecelakaan ataupun apapun, ada sekelompokan orang, tapi biasanya itu yang terjadi adalah bukan pemeran utama ya saudara. Kita adalah pemeran utamanya Tuhan. Oke. Jadi mereka itu tuh bukan pemeran utama, tapi biasanya orang-orang itu akan dia nggak sabaran menanti komplotan itu untuk bersama-sama mereka ya. Biasanya orang-orang itu akan nggak sabar ya, orang-orang yang sabar, orang-orang yang egois, mereka akan saya nggak mau ikutin rombongan, saya mau sendiri aja. Dan kita lihat biasanya di film-film itu mereka akan gugur ya, mereka nggak akan melewati bencana itu, mereka nggak akan melewati malapetaka itu yang biasanya pemeran utamanya yang sabar, yang mementingkan kelompok-kelompok yang di kelompoknya itu, malah mereka akan sukses melewati bencana, melewati malapetaka. Ya, ini adalah contoh-contoh. Ya, kesabaran juga bagaimana aplikasinya kita akan belajar. Satu adalah kita perlu meminta kepada Bapa ya. Di Kolose 1 ayat 9-11 bahwa kita saudara bisa baca sendiri, yaitu di Kolose 1 ayat 9-11. Kita perlu minta kepada Bapa, yang adalah doa minta hikmat pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, juga di ayat ke-10 katakan, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan ayat ke-11-nya, sehingga kamu tekun dan sabar. Ya, ini pertama, untuk kita bisa menghasilkan buah kesabaran ini adalah minta kepada Bapa. Saya sangat percaya pada saat kita minta, Bapa akan berikan. Ya, Bapa kita adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Tapi waktu kita minta, kita perlu siap mental. Biasanya waktu saat kita minta kesabaran, Tuhan akan mempertemukan kita kepada hal-hal, orang-orang yang menguji apakah kesabaran itu sudah ada di dalam hidup kita. Aplikasi yang kedua adalah fokus hanya kepada Yesus. Itu ada kita bisa baca di 1 Petrus 2 ayat 21-23.
Ya, saya bacakan di terjemahan baru adalah, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi aplikasi untuk kita bisa menghasilkan buah ini adalah fokus kepada Tuhan. Pada saat kita menghadapi hal-hal yang sulit, coba ingat kalau Tuhan Yesus tuh lebih menderita loh daripada kita. Jadi itu akan membuat kita lebih terhibur, saudara, ya. Oke. Aplikasi yang ketiga adalah, ya saya tahu kata-katanya mungkin gak pas, tapi itulah, kita harus bersahabat dengan penderitaan, kesulitan, dan kesukaran. Ya, itu satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah terimalah. Ya, terimalah bukan berarti nyerah gitu, tidak. Tapi adalah fakta ke dalam kehidupan ini, kita akan hadapi penderitaan, kita akan hadapi kesulitan, kita akan hadapi kesukaran. Seperti Mazmur 90 di 10b katakan, kebanggaan kita ya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi ini adalah fakta hidup bahwa kita akan hadapi itu. Jadi pada saat kita bersahabat, kita menerima bahwa hidup ini adalah penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Biarlah kita bersahabat, dan sehingga akan membuat kita lebih gampang lewatinya. Oke. Dan kedua, buah yang kedua yang saya mau kita sama-sama belajar adalah kemurahan. Ya, hari-hari ini mungkin dengan ekonomi sulit, segala macam sulit gitu ya, adalah menjadi tendensi satu. Kita naturalnya tuh selalu mementingkan diri kita sendiri, ya. Tapi di buah roh ini, kemurahan yang dalam bahasa Inggrisnya kindness, ya, itu dari kata bahasa Yunaninya tuh krestotes, ya, yang artinya adalah tidak mau menyakiti orang lain atau menyebabkan penderitaan baik dengan perkataan atau perbuatan. Arti kedua dari krestotes ini adalah sikap yang ramah, lembut, menyenangkan, tidak menyulitkan, dan juga menyediakan, memberi apa yang dibutuhkan seseorang, ya, adalah pemurah, ya. Dari kita punya buah ini akan membuat kita mampu untuk memberi, ya, kepada musuh sekalipun. Bukankah itu firman Tuhan berkata bahwa kita perlu mengasihi musuh kita juga? Kemurahan inilah yang memampukan kita untuk memberi kepada musuh sekalipun, ya. Ya, ini kita harus belajar karena saya tahu bukan hal yang mudah. Dan firman Tuhan di Lukas 6 ayat 36 katakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, Bapa kita di surga tuh sangat-sangat bermurah hati. Ya, kita mungkin akan memikirkan kemurahan itu adalah soal kantong, ya, soal maksudnya uang. Tapi bukan, saudara. Ya, memberi bukanlah soal kita punya uang atau tidak, tapi adalah sikap hati. Kemurahan hati itu adalah sikap hati, bukan tergantung banyak tidaknya uang kita. Ya, kita mungkin banyak bertemu, ya, bagi kalian yang bekerja di majikan, ataupun kita yang bekerja di luar, ataupun berusaha dengan orang-orang di luar, berinteraksi dengan orang-orang di luar. Mungkin kita akan sering ketemu orang-orang yang sangat kaya, mereka itu belum tentu murah hati. Ya, tapi kadang-kadang ada orang-orang yang sangat pas-pas ataupun bahkan berkekurangan, mereka sangat bermurah hati. Jadi kemurahan, kindness itu tidak tergantung berapa banyaknya uang di kantong saudara, tapi melainkan sikap hati saudara. Ya, kemurahan kita bisa belajar
hal-hal yang konkret yang kita bisa aplikasikan, yang kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah mungkin kita bisa menyapa dulu ya. Ada orang-orang yang ini adalah satu kindness, satu kemurahan ya, bahwa ya apalagi kita di Hong Kong ya, orang lain ya sekarang, apalagi sekarang ini mukanya semua pada panjang ya, tensinya itu sewaktu-waktu bisa meledak karena keadaan harus apalagi panas, harus pakai masker ya, sehingga saya baru-baru ini saya menerima satu video di MTR, di mana satu wanita pakaiannya rapi, necis gitu ya, tapi kelakuannya itu tidak bisa level dengan dia penampilan dia. Dia nggak mau pakai masker, disuruh orang bilang pakai masker, dia marah ya, sampai harus polisi datang ya. Adalah kita membuat kemurahan itu. Ini bukan soal hanya uang, tapi juga kita bisa menyapa dulu. Kita bisa apalagi ini adalah hal-hal hari-hari yang sangat baik ya, untuk kita menumbuhkan kemurahan itu ya, yaitu menyapa dulu, Chosan atau selamat pagi ya, kita bisa lakukan itu. Jangan tunggu orang nyapa dulu baru kita jawab, tapi lakukan secara inisiatif kita lakukan dulu ya. Kita tidak menanti orang, seperti Bapa kita di surga. Kalau kita anaknya Bapa, nggak akan jauh-jauh ya. Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik, Bapa yang sangat bermurah hati. Kalau bapaknya begitu, anaknya like father like son, pepatah ini ya. Jadi son and daughters, termasuk kita yang wanita, kita nggak akan jauh-jauh. Bapak kita nggak pernah selalu menantikan inisiatif kita, dia baru datang. Dia selalu berinisiatif. Jadi kita perlu berinisiatif dulu. Kedua adalah memberi pertolongan. Mungkin lihat orang tua yang bawa barang, ataupun ibu-ibu yang sedang gendong anak, satu tangan, satu lagi bawa kereta. Nggak ada salahnya kalau kita nggak bawa apa-apa, ataupun memang kita bawa, tapi pun kalau kita masih bisa beri pertolongan. Ya kita perlu tanya dulu, apakah saya bisa bantu kamu gitu ya. Kita perlu memberikan pertolongan itu supaya menggambarkan kita adalah anak Tuhan ya. Ketiga adalah memberi pengampunan. Ya, ini adalah satu yang harus kita lakukan. Kalau kita terus memegang kesalahan orang-orang lain, itu berarti kita nggak ada kemurahan hati. Bapak kita, kalau kita Tuhan kita, Bapa kita di surga yang kalau terus memegang kesalahan kita, dia nggak bermurah hati, kita nggak akan, dia akan rekodnya akan penuh sekali ya. Keempat adalah kita bisa memberi untuk pekerjaan Tuhan ya. Di Matius 5 ayat 44 sampai 48 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, saya mau bacakan kepada saudara. Tetapi sekarang aku berkata kepadamu, cintailah musuh-musuhmu dan doakanlah orang-orang yang menganiaya kalian, supaya kalian menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab Allah menerbitkan mataharinya untuk orang yang baik dan juga untuk orang yang jahat. Juga ia menurunkan hujan untuk orang yang benar dan juga orang yang berbuat jahat juga. Sebab kalau kalian mengasihi hanya orang yang mengasihi kalian saja, untuk apa Allah harus membalas perbuatan itu? Bukankah para penagih pajak pun berbuat begitu? Dan kalau kalian hanya memberi salam kepada kawan-kawanmu saja, apakah istimewanya? Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat begitu. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus berbuat begitu juga. Wah, ini firman Tuhan ya. Jadi kalau Tuhan begitu bermurah hati, waktu kita berbuat salah, dia nggak coba ya. Kalau misalnya Tuhan nggak bermurah hati, pada saat kita jahat, pada saat kita lakukan kesalahan, dia stop aja supply oksigennya ke kita.
Bagaimana tuh? Wah, kita pasti akan menggap-menggap ya. Tapi dia nggak lakukan itu loh saudara. Dia berikan hujan, dia berikan matahari, dia berikan oksigen kepada orang yang baik dan orang yang jahat. Itulah kemurahan hati Tuhan. Ya. Di Amsal 11 ayat 17a juga katakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Mungkin saudara akan aneh, kok bisa ya orang yang bermurah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Ya, itu di Matius 5:7 juga katakan berbahagialah orang yang murah hatinya. Kenapa? Karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, itu jawaban dari Amsal tadi. Bahwa kita katakan, kenapa saya harus bermurah hati? Kenapa murah hati bisa membuat baik kepada diri saya? Karena jawabannya di Matius 5 bahwa pada saat kita berbuat murah hati, kita akan mendapat kemurahan juga. Saya percaya setiap kita mau mendapat kemurahan, bukan? Ya, kita mau orang-orang bermurah hati kepada kita. Biasanya kalau udah dengar ayat ini, kemurahan, buah kemurahan, kita selalu nunjuknya, selalu dalam pikiran kita, iya dia harusnya begitu. Tapi enggak. Hari ini coba cek sendiri. Start from ourselves. Start dari kita dulu, ya. Hasilkan buah-buah kemurahan itu. Dan contohnya adalah di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15, mungkin kalian bisa baca di rumah sendiri, adalah jemaat Makedonia. Ya, jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin. Kalau Paulus mencatat itu, mereka menderita berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Merekalah jemaat yang mendukung, yang menopang pelayanan Rasul Paulus. Ya, saya juga teringat akan satu cerita teman, seorang teman. Kita tahu hari-hari ini gereja pasti mengalami kesusahan ya, karena ditutup dan ya seperti kita di Hong Kong ini adalah kita kalau propertinya punya kita sih nggak usah bayar gitu kan. Ya, tapi di Hong Kong ini kebanyakan kan sewa. Sewa itu biarpun nggak ada ibadah atau nggak ada ibadah, kita tetap harus bayar. Ya, saya mendengar cerita ini dari seorang teman. Dia gembalanya tuh di Hong Kong ya. Gembalanya waktu itu mereka nggak ada di Hong Kong. Teman saya ini dengan teman-temannya, mereka melakukan inisiatif mereka sendiri untuk mensupport gereja mereka. Dengan cara bagaimana saudara? Saya luar biasa mendengar cerita ini. Saya katakan inilah namanya keluarga ya. Ya, mereka ada yang bisa masak, mereka masak, terus mereka jualan. Ya, jualin makanannya, ada yang bisa bikin kue, ada yang bisa lakukan apa saja untuk raise fund ya, untuk menggalang dana untuk mensupport gerejanya. Ini satu kemurahan saudara. Jadi jangan selalu pikir kemurahan itu hanya bersoal tentang uang. Saudara nggak punya uang, tapi kalau saudara memang punya hati buah ini, saudara akan lakukan ya. Lakukan dengan inisiatif, dengan kreativitas ya. Aplikasinya adalah jangan ditimbang-timbang. Ya, seringkali kalau ada saat kita mau melakukan kemurahan, kita kalau nimbang, orang ini cocok nggak ya? Apa dia nipu saya ya? Apa dia ini ya? Dia sandiwara atau apa? Biasanya waktu kalau kita nimbang, mulai kita ragu dan kita nggak akan lakukan. Ya, kedua adalah lakukan kepada sebanyak orang. Sebisa mungkin, sebanyak orang yang kita bisa lakukan. Mungkin kita saya percaya pada saat ada kemurahan, buah kemurahan ini ada di dalam diri kita, kita nggak lagi mikirin tentang me, myself, ya, me, mine, and myself. Kita nggak lagi mikirin karena kita tahu Tuhan yang akan memperhatikan kita. Lakukan sesering mungkin, ya sesering mungkin. Kalau saudara bisa lakukan itu dan lakukan dengan segera, ya segera, jangan tunda. Jangan ditunda, karena biasanya waktu kita timbang, kita mikir, wah ini bisa, satu lupa, dua adalah kita nggak jadi, ya. Jadi jangan ditimbang, lakukan kepada sebanyak orang, lakukan sesering mungkin, dan lakukan dengan segera. Kunci untuk berbuah di Yohanes 15 ayat 16 katakan,
Bukan kalian yang memilih aku, melainkan akulah yang memilih kalian. Aku menugaskan kalian agar selalu menghasilkan buah yang baik, supaya apapun yang kalian mohon dari Bapa atas namaku, nama Yesus, Ia akan memberikannya kepadamu. Oke. Jadi ada 3 kunci. Itu adalah kebenaran. 1, ini adalah ketetapan dari Bapa. Jadi kita nggak bisa nawar dan kita nggak bisa milih. Kalau udah ketetapan, itu namanya ketetapan ya ketetapan ya. Ketetapan adalah berarti keharusan. Kedua adalah fakta, ini adalah prosesnya adalah bayar harga. Bayar harga akan selalu terjadi sepanjang proses pertumbuhan dan pembuahan yang penuh dengan didikan dan ajaran Roh Kudus. Ya, itu perlu kita bayar harga untuk terjadi perbuahan, terjadi pertumbuhan. Ketiga, ya ini adalah hukum alam. Kemerosotan dari level yang baik ke level yang tidak baik itu nggak perlu upaya. Ya, kita nggak perlu usaha apa-apa untuk dari orang yang bermurah hati menjadi orang yang tidak bermurah hati. Nggak usah upaya, nggak usah usaha. Otomatis kalau kita nggak lakukan, lama-lama menjadi kebiasaan dan kita tidak bermurah. Tetapi sebaliknya, kalau kita yang tidak bermurah hati dan kita mau menerima tuntunan Roh Kudus, kita perlu usaha. Ya, kita perlu usaha. Nah, proses pertumbuhan ada hanya 2. Ya, 1 adalah keputusan. Keputusan saudara dan saya. Di Galatia 5 ayat 16 sampai 17 di terjemahan baru katakan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ya, jadi 1, keputusan adalah kita perlu memutuskan, saya mau hidup oleh roh. Ya, saya mau hidup hanya oleh roh. Saya tidak mau menuruti keinginan daging saya. Kenapa? Karena daging lemah, roh penurut. 1 keputusan adalah langkah pertama, tapi keputusan itu nggak cukup, karena pada saat kalau keputusan itu ditantang oleh badai, ditantang oleh keadaan, kalau tidak ada hal yang kedua, yaitu komitmen, kita akan gugur, kita akan nggak bertumbuh. Ya, pertama kita memang perlu keputusan untuk aku mau selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Aku nggak mau ikutin dagingku. Kedua adalah komitmen. Apa itu komitmen? Komitmen adalah sebuah konsistensi di dalam mentaati keputusan dan didikan Roh Kudus atas hidup kita. Ya, kita perlu komitmen. Memang orang hari-hari ini nggak suka komitmen, karena komitmen susah, tapi itu baik untuk kita. Kita nggak bisa cukup untuk hanya keputusan. Kita memutuskan untuk hidup dipimpin Roh Kudus, tapi kita perlu juga komitmen. 2 hal ini, keputusan dan komitmen, itulah yang bisa menghasilkan pertumbuhan buah roh kita. Ya, saya percaya pada saat mungkin nanti akan ada gambarnya. Kalau kita melihat buah-buah, ada orang-orang memang yang nggak suka buah, saya tahu. Ya, mungkin kenapa dia nggak suka buah? Karena dia pernah nyobain buah itu nggak enak, buah itu asem, buah itu pahit, buah itu sepet. Tapi pada saat dia melihat buahnya begitu bagus, ya, begitu segar, saya percaya dia mau mencobanya. Ya. Pada saat dia mencobanya, dia merasakan buah itu manis, buah itu begitu enak, dia pasti akan makan. Saya percaya hari-hari ini di mana kita perlu mengeluarkan buah-buah kita, untuk supaya orang-orang yang dulu mungkin
belum pernah merasakan orang-orang percaya yang tidak menghasilkan buah-buah roh itu. Mereka jadi menjadi kepahitan, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mendapat batu sandungan karena buah-buah yang gak baik. Tapi hari-hari ini biarlah kita gunakan untuk menumbuhkan buah kita, buah kesabaran, buah kemurahan hati. Mari kita berdoa. Kita ada satu pujian yang saya suka sekali adalah biar kita ini menjadi satu doa kita, bahwa kita minta Tuhan untuk menolong kita menjadi terang-terang Tuhan, untuk dalam kita menghasilkan buah-buah roh kita, terutama hari-hari ini, buah kesabaran, buah kemurahan. Mari kita nyanyikan sama-sama satu pujian ini. Indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jaringan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Saya percaya Roh Kudus sedang bekerja di dalam diri saudara. Kalau saudara merasa, ya Tuhan, saya mau menghasilkan buah ini, minta kepada Tuhan. Dia pasti akan memberikannya, pasti, karena Bapa kita mau kita seperti Dia. Dia katakan Bapa kita adalah murah hati, dan kita anak-anaknya, kita juga akan bermurah hati. Kedua adalah kita fokus kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Saya percaya nggak ada satupun manusia di muka bumi ini yang pernah mengalami penderitaan seperti Yesus alami. Saya percaya penderitaan apapun yang saudara dan saya hadapi hari-hari ini, kalau kita pandang penderitaan kesukaran Tuhan, itu nggak ada bandingannya. Biarlah dalam kita menghadapi ini, kita fokus kepada Yesus, kita berkaca kepada Yesus, dan itu akan membuat kita bisa bersabar, membuat kita bisa endure. Dan ketiga adalah bersahabatlah dengan penderitaan dan kesulitan kesukaran kita. Bukan berarti kita menyerah, tapi kita harus bersahabat. Yang saya artikan bersahabat ini adalah kita menyadari hidup ini adalah penuh dengan penderitaan, hidup ini adalah penuh dengan kesulitan, hidup ini adalah penuh dengan kesukaran. Hanya orang-orang yang pemenang yang akan mengerti, menerima dan menaklukkannya, ya itu akan menghasilkan buah bagi dalam hidup kita. Oh rabashikara rapatakara rapataka, oh rabashiara bararabara. Oh rabashikara rapatakara. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran yang kami belajar tentang buah roh ini. Sungguh kami gak mampu, tapi kami percaya pada saat kami memberi diri kami, memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, hidup untuk menyenangkan hatimu, dan berkomitmen bahwa kami gak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah dan tidak akan mengambil kembali keputusan kami, tapi kami akan lakukan terus sampai kau jadikan indah pada waktumu. Terima kasih Bapa.
Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kita akhiri ibadah online kita. Kita angkat tangan. Kita sambut berkat yang daripada Tuhan. Kalau engkau bisa berdiri, berdiri. Kau dalam posisi harus duduk, ya tetaplah duduk. Tapi hati kita terarah kepada Bapa di surga. Bapa surgawi, curahkan berkat-Mu berlimpah-limpah. Berkat rohani, jasmani, dan materi yang akan memberkati setiap rumah tangga dan keluarga, setiap usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu yang berharap kepadamu, melalui berkat yang Kau curahkan oleh Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan membuat hidup kami ini melewati tantangan, tekanan, dan masalah ini, tampil menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Terjadi mulai saat ini sampai Tuhan menjemput di awan-awan yang permai. Mari yang percaya diberkati, bersama saya katakan amin.